Semalam sebelum saya melayani di dalam bahasa Inggeris, khotbah yang sama dari buku Wahyu pasal 6 dan 7, saya meminta untuk Pastor Bernard membuat satu ilustrasi bersama dengan saya. Dan saya, kerana Pastor Bernard adalah pastor untuk kebaktian Hokkien. Dan saya mengatakan kepada Pastor Bernard, ada seorang kawan yang mau belajar bahasa Hokkien. Dan mau menyebut beberapa perkataan dalam bahasa Hokkien. Contohnya, saya bagi tahu Pastor Bernard. Coba bagi tahu Pastor Bernard kepada semua jemaat. Bagaimana kamu sebut 9 dalam bahasa Hokkien? Dia sebut kau. Mungkin intonasi saya salah. Saya tanya dia, coba sebut anjing. Kau. Sebut monyet. Kau. Sebut cukup. Kau. Sebut sudah sampai. Kau. Semuanya kau saja. Betul tak Zakri? Betul. Tapi intonasi saya salah, betul? Betul. Kenapa saya buat ilustrasi itu? Sebab bila kita baca buku Wahyu, berulang-ulang yang kita dengar atau kita sudah punya satu imajinasi bahawa ia adalah buku yang berbicara tentang gempa bumi, tsunami, dan juga gunung berapi, dan juga ada malaikat-malaikat yang aneh daripada surga yang keluar dengan tanduk, dengan antikristus. Itu yang kita selalu dengar bila kita baca buku Wahyu. Sampai hari ini, kalau saya mau minta orang di sini untuk mengangkat tangan, saya tidak akanlah. Berapa di sini belum pernah membaca buku Wahyu dalam hidup saudara? Saya tolong jangan angkat tangan, kerana mungkin pengakuan adalah awal pemulihan, saudaraku. Selalunya pengakuan adalah awal pemulihan, tapi jangan angkat tangan sekarang. Biarlah pemulihan terjadi dalam hati saudara yang belum baca, belum pernah membaca buku Wahyu dalam hidup saudara. Saudara mungkin berpikir begini, buku ini susah. Kalau saya baca, saya tidak akan paham. Dan buku ini saya akan simpan sebelum Yesus datang kedua kali baru saya baca. Sudah terlambat sayang, oi. Kalau saudara menunggu untuk saudara sampai masa-masa tertentu baru baca, saudara sudah terlambat. Ia adalah firman Allah. Amin. Dan seperti yang kita nyanyikan, firman itu berkuasa dalam hidup kita. Kenapa saudara takut mau baca buku ini? Sebab kau pikir akan datang antikristus, dia akan bagi tanda 666. Dan kamu terpaksa ambil tanda itu kalau mau shopping, betul? Kalau mau beli barang, kalau mau traveling, kalau mau naik pesawat. Sama macam COVID. Kalau saudara mau naik, mesti tunjuk you punya QR code, tunjuk vaksin. Adakah ini termaktub di dalam buku Wahyu? Dan sehingga banyak orang tidak mau baca buku Wahyu. Dan mereka tutup dan mereka bilang, tunggu sehingga pendeta menjelaskan baru saya baca. Sebab itu saya memulakan buku Wahyu ini dari pasal 6 langsung ke pasal 18 dulu. Yaitu di sini kita berbincang tentang penganiayaan besar yang terjadi di muka bumi. Kenapa saya petik dari pasal 6 dan 8? Sebab ada beberapa kali saya sudah cover dari permulaan buku Wahyu itu. Jadi saudara, kita sudah berdoa dan kita akan masuk untuk mendengar firman Tuhan dari pasal 6 dan pasal 7. Nah, kita lihat dulu perkataan Wahyu. Apakah itu arti Wahyu itu, saudaraku? Dalam bahasa Yunani, perkataan Wahyu itu adalah apokalipsis. Apokalipsis berarti satu pernyataan ataupun satu penjelasan ataupun satu informasi. Apakah informasi itu tentang Yesus Kristus? Kalau saudara buka, kalau semua ada Alkitab, bolehkah kita buka buku Wahyu? Buka dalam Bible saudara. Buku Wahyu pasal pertama dan ayat yang pertama. Di situ dijelaskan sangat-sangat jelas sekali. Apakah itu buku Wahyu, saudaraku? Dalam buku Wahyu, pasal pertama dan ayat pertama, bunyinya adalah begini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, inilah wahyu Yesus Kristus. So, anak-anak Tuhan semua, tolong jangan takut bila baca buku Wahyu. Ada amin? Kasih tahu orang kiri kanan, jangan takut.
Jangan takut bila baca buku Wahyu. Sebab buku Wahyu bermula dengan suatu wahyu tentang Yesus Kristus. Apollo dikatakan sini apokalipsis. Apokalipsis berarti satu wahyu, satu pernyataan, satu pengenalan, satu informasi. Yesus. Kalau saudara tidak baca dengan informasi ini, kau akan takut. Kau akan pikir Tuhan yang ada di sorga dia jahat. Dia mau hukum orang. Dia mau ambil nyawa semua manusia. Karena dia dendam karena manusia tidak bertobat. Nah saudara, jangan sampai ke situ dulu. Kita melihat bagaimana firman ini dinyatakan kepada kita. Kita baca dulu. Apakah tujuan buku Wahyu? Kita lihat jawaban untuk soalan ini. Apakah tujuan buku Wahyu ditulis buat kita semua? Datang daripada Wahyu pasal pertama ayat 19. Tulislah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Nah, ada 3 sebab kenapa buku Wahyu ditulis untuk kita. 1, apa yang kau lihat. Apakah yang dilihat oleh Yohanes? Penulis buku Wahyu adalah Yohanes. Sekitar tahun 95 selepas Yesus dilahirkan ataupun selepas Masihi. 95, yaitu abad yang pertama. Apakah yang dia lihat? Dia lihat tentang Yesus dulu. Kemudian apa yang akan terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah Tuhan sedang mula mengembangkan kehidupan gereja. Kalau saudara tengok di dalam buku Wahyu, dalam perjanjian baru dari buku Kisah Para Rasul, tidak ada cerita tentang bait suci Allah, iman orang Yahudi, penyembahan orang Yahudi, semua seperti sudah stop. Bait suci pun tidak ada sudah. Apa yang ada adalah gereja berkembang. Jadi dari ayat pasal kedua sampai 3, apa yang terjadi sekarang yang diperhatikan oleh Yohanes adalah perkembangan gereja. Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi, peristiwa masa depan. Saudara percaya dengan pengangkatan orang Kristian diangkat? Banyak orang bilang, oh itu cerita dongeng Pak itu. Itu cerita yang tidak bisa diterima dalam dunia moden, dunia sosial media ini, tidak boleh terima. Sorry, inilah firman Tuhan. Semua yang akan terjadi ke depan. Apa yang sedang berlaku di Timur Tengah hari ini bukanlah satu perkara yang kita semua heran. Wah, ada perang Kak? Jangan heran. Alkitab sudah pun menyatakan semua ini. Dan Alkitab menyatakan akan kedatangan kedua kali Yesus. Alkitab sudah menyatakan ada musuh-musuh anak-anak Tuhan yang akan berkumpul dan akan menyerang. Ini semua saudaraku sudah pun dinyatakan. Tetapi hanya kita tidak percaya. Alkitab saudara lebih up to date daripada muka surat depan surat kabar hari esok tahu? Alkitab saudara lebih up to date daripada muka surat depan surat kabar hari esok. Kita belum baca muka surat depan surat kabar hari esok, Alkitab kita lebih up to date lagi. Namun anak Tuhan masih tidak mau baca. Baca apa saudaraku? Baca Facebook. Banyak cerita menarik. Menarik betul. 3 jam kita hanya nonton TikTok. Kenapa? Memberi penghiburan kepada saya. Sambil nonton TikTok, ketawa-ketawa, marah-marah, memperolokkan orang, sambil menyenangkan hati. Tapi ada pengharapan yang lebih hebat dalam firman Tuhan. Kenapa kita tidak baca firman Tuhan? Tak paham. Ada cara-caranya macam mana mau paham. EPCC tanpa berhenti. Tiap hari Sabtu ada kelas untuk kita mendalami diri di dalam firman. Puji Tuhan, sekarang kita sedang belajar apa? Peperangan rohani. Macam mana kita hidup menjadi orang yang mengerti peperangan rohani. Ada 44 pelajar yang sudah mendaftar. Setiap hari Sabtu ikut. 44 mendaftar, tapi saya tidak tahu berapa yang sudah ikut setiap minggu. Mungkin ada yang tiba-tiba kerja, it's okay. Kita sudah buat rakaman. Rakaman itu dihantar terus ke WhatsApp saudara. Bila kamu free selepas kerja, masih boleh menonton, masih boleh ikut. Itulah
SPE, Sekolah Pemuridan Excel. Amin. Saudara sudah disiapkan. Saudara tidak boleh buat alasan, saya baca Bible, saya tidak faham Bible saya. Ada banyak kaedah di dalam internet sendiri di mana saudara boleh membuat renungan harian dengan memahami satu teks firman dengan senang. Hanya kita tahu macam mana kita boleh, saudaraku, masuk Twitter, boleh masuk Instagram, boleh masuk TikTok, boleh masuk Facebook. Semua ini kita pandai, tapi kita tidak pandai untuk mengejar firman Tuhan. Nah, saudara, peristiwa yang akan terjadi. Nah, 3 perkara dijelaskan tujuan buku ini. Apa yang telah kau lihat, apa yang kau sedang perhatikan, dan apa yang akan terjadi. Jadi buku ini adalah wahyu Yesus dengan penglibatan dia di dalam semua peristiwa dunia ini. Nah, jadi kalau kita ringkaskan buku wahyu, inilah ringkasannya. Pasal pertama, ia adalah wahyu tentang Yesus Kristus. Pasal 2 dan 3 adalah tentang semua kehidupan gereja. Pasal 4 dan 5 adalah pengangkatan jemaat di surga. Pasal 6 hingga 18 adalah kesengsaraan dan kesusahan. Kenapa kita mau belajar tentang kesengsaraan itu? Untuk menyiapkan gereja. Untuk menyiapkan gereja. Ayat 19. Kedatangan Yesus yang kedua, pasal 19. Pasal yang ke-20. Pemerintahan Kristus 1000 tahun yang dikenali sebagai the millennial reign of Christ. Pasal 21 dan 22 adalah surga yang baru dan bumi yang baru. Jadi bumi yang lama berakhir, Tuhan membawa surga yang baru dan bumi yang baru. Jadi ini ringkasan, tapi fokus kita adalah ayat 6 sampai 18. Jadi coba lihat Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Jadi ketika murid-murid Yesus melihat Yesus diangkat, mereka sedih. Ada malaikat yang berkata, "Bro, jangan kau sedih. Sebab bagaimana kau melihat dia diangkat, begitu dia akan kembali." Ini adalah berita baik untuk gereja. Ada satu orang yang setuju dengan saya bahwa ini adalah berita baik untuk gereja. Bahwa dia akan kembali sekali lagi. Kecuali di sini semua tak percayalah. Cerita dongeng bah ini. Oh bukan, ini cerita benar. Dan lagi satu janji Yesus bagi yang takut akan masa depan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Jemaat baca ayat 2. 1, 2, 3. Amin. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Amin. Tak perlu berebut-rebut pergi ke sana. Tidak perlu. Lebih dari cukup Yesus akan siapkan. Kita sama-sama baca ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi di mana Yesus berada, saudara juga akan berada. Ini pengharapan kita. Bahwa Tuhan membawa kita di mana kita berada. Nah saudara, bagaimana kita membaca tentang penganiayaan, kesengsaraan? Bahasa Inggris pakai tribulation. Bagaimana kita mau paham ini? Apakah ini pengharapan yang kita ada ketika kita melalui kesengsaraan ini? Atau adakah kita melalui kesengsaraan ini? Nanti saya jelaskan. Nah, Wahyu 6 hingga 8 bila saudara baca, saudara akan lihat ada 7 meterai. Satu meterai dibuka, penghukuman jatuh di atas bumi. Satu lagi meterai dibuka, penghukuman jatuh di atas bumi. Satu lagi meterai dibuka, begitu berulang-ulang sampai yang ke-6. Dan bila meterai yang ke-7 dibuka, sunyi senyap di surga hampir 30 menit. Tidak ada satu bunyi pun di surga, semua jadi diam. Kenapa? Sebab akan ada satu lagi penghukuman ketika dari meterai berpindah kepada sangkakala. Jadi sangkakala yang pertama mau ditiup,
akan mengakibatkan penganiayaan ataupun kesengsaraan besar di bumi untuk 30 saat. Sangat senyap. Macam kau tengok cerita hantu kan. Bila semua music stop dalam movie itu. Semua stop. Kau tidak dengar apa? Siap-siap. Pegang itu kerusi. Apa ni saya ajar kamu untuk nonton cerita hantu ni? Biasanya begitulah kan. Bila semua senyap saja saudaraku, tidak ada bunyi. Kau tahu di situlah dia akan keluar. Nah, 30 minit tidak ada bunyi berarti Tuhan mau curahkan penghukuman yang lebih besar. Kemudian selepas habis 7 sangkakala dari Wahyu 15 dan 16, ada 7 mangkuk yang penuh dengan murka Allah. Yang lebih teruk lagi, yang lebih susah, yang lebih parah lagi dicurahkan ke atas bumi. 7, 7, 7. Wow. 21 yang akan jatuh di atas umat manusia. Siapa yang akan mengalami semua ini? Adakah kamu? Adakah gereja yang mengalami semua ini, saudara? Nah, sebab itu kita lihat Wahyu 6 dan 7. Tajuknya adalah permulaan pengakhiran. Bersama Yesus Alfa dan Omega kita. Permulaan kepada pengakhiran. Mengerti kan? Permulaan kepada pengakhiran kita. So, soalan saya sekali lagi. Siapa yang akan melalui semua murka Allah ini? Adakah kita orang gereja yang akan melalui semua ini? Ada yang cakap tidak, ada yang cakap ya. Tidak, okey, ada 2 orang yang cakap tidak. Yang lain semua bukan saja bingung. Dia tidak tahu apa yang kita sedang cakap di sini mungkin. Siapa yang akan melalui 21 murka yang disebutkan di dalam penghukuman Tuhan dari pasal 6 sampai 18 itu bukan orang percaya. Kalau saudara lihat, pasal 1 adalah wahyu tentang Yesus. Pasal 2 dan 3 adalah tentang zaman gereja. Pasal 4 dan 5, gereja diangkat dan gereja berada di surga. Daripada mulai pasal 6, kau tidak dengar sampai pasal 18, perkataan gereja satu kali pun tidak muncul. Kenapa? Sebab di pasal 4, Yohanes sudah diangkat ke surga dan dia melihat apa yang sedang terjadi di surga. Itulah gambaran sebelum penghukuman besar jatuh atas manusia yang akan kita belajar dalam sepanjang bulan November ini. Gereja akan diangkat. Siapakah orang yang diangkat itu? Adalah orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu saya ajar firman ini untuk saudara. Supaya saudara tahu mana posisi kamu dalam Tuhan di akhir zaman ini. Dunia hari ini ya saudara sangat penuh dengan begitu banyak pencobaan. Dan perang. Semalam di Nepal ada gempa bumi. Hampir 200 orang sudah meninggal. Adik saya dengan suami dia berada di Nepal sekarang. Mereka 200 km dari epicenter, dari tempat di mana gempa bumi terjadi. So kita lihat tiba-tiba ada gempa bumi, ada tsunami, ada perang. Yesus berkata semua ini adalah seperti persiapan untuk seorang wanita yang mau melahirkan anak. Sakit yang dia alami. Sorry, saya bukan wanita, saya tidak tahu perasaan sakit melahir anak. Tapi saudara boleh tanya ibu-ibu yang pernah melahirkan anak. Saya pikir sangat sakit. Saya tahu sangat sakit. Hanya 2 kali istri saya melahirkan anak. Saya di dalam bilik operasi untuk menerima anak saya itu. Wow. Ya saudara, saya hanya tahu istri saya menunjukkan ekspresi bahwa dia memang sengsara waktu itu. Dan saya pegang tangan dia dan saya bilang, you can do it. Push. Kami belajarlah semua ini, kami belajar betul. Ada klinik yang mengajar macam mana untuk bernafas sambil melahir. Saya pun berdiri, mereka cakap suami mesti tolong isteri untuk. Saya pun bantu dia. Sampai saya bilang, Ken, isteri saya bilang, diamlah kamu. Di situ berakhirlah saudaraku. Berakhirlah latihan kami hari itu. Tak perlu lagi sebab membuang masa saja belajar semua itu.
Tapi it's okay, at least membantu sedikit. Tapi sangat sakit, saya tahu. Saya pikir begini saudara, kalau seorang lelaki yang cuba melahirkan anak, saya pikir banyak lelaki akan mati sebelum anak itu lahir. Saudara tahu tak, terbukti bahawa kemampuan wanita tahan sakit lebih baik daripada lelaki. Lelaki dia potong bawang, saudaraku, bantu isteri, potong sikit. Satu rumah sudah kecoh. Aduh, sakit. Isteri dia cakap, kau coba lahirkan anak baru kau tahu. Kalau lelaki lahir anak, banyak yang sudah meninggal, saya pikir. Dia bilang, Tuhan, aku siap lebih rela mati, Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa semua yang sedang terjadi itu seperti sakit kelahiran yang dialami oleh seorang ibu yang mau melahirkan anak. Tapi dia mula sakit saja, tapi belum lahir anak lagi, faham? Sakitnya sudah mula. Itu yang bagaimana firman Tuhan menjelaskan kejadian akhir zaman. Kau dengar perang? Ada perang hari ini? Ada 2 perang besar yang sedang berlaku. Di Ukraine dan juga di Timur Tengah. Itu perang besar. Kalau berterusan, lebih banyak kuasa besar masuk. Ekonomi kita akan goncang, saudara. Kerja-kerja saudara dikilang-kilang. Saudara mesti doa. Kita mesti doa supaya ini tidak terjadi dan berterusan. Dan Alkitab sudah mengatakan semua ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Dan juga persiapan akhir zaman. Nah, saudara, kita lihat perkataan kesengsaraan itu dalam firman Tuhan dipanggil kesengsaraan yang dahsyat, waktu kesesakan yang besar, waktu kesusahan bagi Yakub, hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ada banyak istilah bila kita belajar kesengsaraan. 3 sebab kenapa terjadi siksaan besar. 1, mengejutkan orang-orang tidak percaya. Setelah orang Kristen diangkat dalam pengangkatan, sebelum terjadi semua penghukuman ini, orang Kristen diangkat, dunia akan jadi agak kosong. Kalau 2,4 bilion orang Kristen percaya dan semua adalah orang Kristen yang punya iman dalam Yesus Kristus, semua diangkat. Kau pikir dunia sepi tak, saudaraku? Sepi. Sangat sepi. Dan kawan-kawan kamu akan tanya, mana kita punya teman semua? Dan banyak dari mereka akan mula percaya dengan Tuhan Yesus ketika itu. Waktu itu mereka masih ada kesempatan untuk percaya. Tapi kenapa mau percaya waktu itu? Sebab orang yang percaya waktu itu akan melalui kesengsaraan itu. 21 kesengsaraan. Daripada meterai yang dibuka, daripada sangkakala yang ditiup, daripada 7 mangkuk, semua akan membawa murka. Kenapa tunggu sampai waktu itu? Percayalah hari ini, saudara. Mengejutkan orang tak percaya. Kedua, menyedarkan bangsa Israel. Nah, hari ini saya mau bagi tahu. Di dalam Alkitab, saya tahu apa yang saya khotbahkan itu sudah masuk dalam YouTube. Dan ada orang menonton. Dan apa yang sedang berlaku di Israel hari ini. Nah, satu daripada sebab yang berlaku kenapa semua hukuman itu dicurahkan adalah kerana bangsa Israel sudah terkeluar daripada jalur rencana Allah untuk mereka. Tuhan harus bawa mereka kembali kepada rencana. Dan banyak yang mereka lalui adalah kerana mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Ingat orang Asur, ingat orang Babel, ingat orang Romawi. Kenapa semua ini datang serang mereka? Sebab mereka keras kepala. Mereka tidak mau berubah. Allah bawa seperti itulah. Dia bawa orang Asur, kejutkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Datanglah orang Babel, mereka bilang, aduh Tuhan, kami cari engkau. Oh, baru cari Tuhan. Ya, at least dia cari Tuhan. Untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk menggenapi kerajaan Allah. Akan tiba masanya, bila Tuhan cakap, okay, stop. Tak ada peluang lagi. Tak ada peluang lagi untuk kamu bertobat. Tuhan mesti menggenapi. Saudara tahu bila Tuhan suruh Yunus pergi ke Ninive untuk membawa firman. Siapa Ninive? Orang Asur. Adalah orang yang sangat jahat. Musuh Israel yang terbesar. Tapi hati Tuhan sangat besar. Biarpun itu musuh, Tuhan hantar seorang Israel pergi. Dan untuk membawa Injil, kerajaan kasih Tuhan kepada negara itu. Mereka semua bertobat. 150 tahun selepas itu, mereka kembali ke jalan lama mereka. Sekali lagi Tuhan utus siapa? Nabi Nahum untuk membawa Injil, firman kepada mereka. Kau tengok Tuhan ulang-ulang coba bantu.
Tapi dengar, Tuhan akan cakap satu hari, stop, cukup. Cukup. Kerajaan Allah sudah genap. Tidak ada lagi masa. Kau tidak boleh bertobat lagi. Kau akan dipisahkan. Mana itu domba, mana itu kambing akan dipisahkan. Nah, itu tiga sebab kenapa penganiayaan terjadi. Kita masuk kepada pasal 6. Meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Nah, inilah tujuh meterai yang saya sebut, the seven seals of Revelation. Bermula dengan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau dan kuning. Kemudian ada jiwa-jiwa, meterai yang pertama dibuka, datang kuda putih. Meterai kedua dibuka, datang kuda merah. Meterai ketiga, kuda hitam. Meterai keempat, kuda kuning hijau. Meterai yang kelima, ada orang-orang yang percaya berseru kepada Allah untuk memberhentikan penganiayaan. Kemudian meterai yang keenam dan ketujuh dan sebagainya. Inilah tujuh meterai itu. Yang pertama kita lihat. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Siapa yang membuka meterai itu? Siapa yang membuka meterai itu? Ada di sana lah jawapan, tengok saya lagi. Jawapannya apa? Saya tahu saya handsome, kau tak perlu tengok. Main-main saja. Main-main saja, sorry. Sebab ada orang, menyampah aku. Kau sudah menyampahkan, sudah marah di hati kan. Itulah maksud saya, supaya kau tidak tidur. Tadi macam ni sudah miring-miring sudah. Tiba-tiba terdengar, saya tahu saya handsome. Masuk baku langkat sendiri. Macam itu. Dia sudah marah, dia tak akan tidur lagi. Padan muka kau. Okey, nah. Aku melihat siapa yang buka meterai itu. Anak domba itu siapa? Yesus. Sampai hati. Dia buka meterai, hancurkan bumi. Itu maksud saya. Akan tiba masanya Tuhan menyeru kepada umat dunia untuk bertobat dan kembali. Akan tiba masanya dia mesti menggenapi dan bilang stop. Kenapa Tuhan buka meterai itu? Kita lihat. Dan yang pertama dari ketujuh meterai itu, aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan seorang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu yang maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Siapa sih orang ini? Dia pakai kuda putih. Dia ada membawa apa saudaraku? Dia membawa sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan mahkota. Nah, dalam bahasa Inggris dia bilang bow. Dia tidak ada anak panah. Dia hanya ada bow saja. Apa itu? Yang menolong anak panah itu ditembak. Mana anak panah? Tidak ada anak panah. Anak panah adalah gambaran perang. Bow ini hanyalah gambaran orang yang datang tanpa perang membawa damai. Dia pakai mahkota. Kita bilang, oh kuda putih, mahkota. Mesti Yesus. Dia bukan Yesus. Kenapa dia bukan Yesus? Mahkota yang dia pakai dalam bahasa Greka dipanggil Stefanus. Mungkin ada Stefanus di sini. Stefanus itu berarti mahkota yang tidak diperbuat daripada permata. Mahkota yang dipakai oleh Yesus dalam kejadian dalam Wahyu 19 dan 22 adalah yang dikenali sebagai diadem. Diadem adalah mahkota yang diperbuat daripada permata. Tetapi ini adalah mahkota yang dipanggil Stefanus. Yaitu mahkota yang diberikan kepada seorang yang sudah menang di dalam acara olahraga. Mereka beri dia satu yang seperti daun mereka sudah pun mula membuat dan letakkan dan beberapa hari sudah layu pula dia. Apa yang orang ini pakai gambarannya seperti seorang juru selamat. Tetapi dia mau dunia pikir dia juru selamat. Ini adalah antikristus. Dia akan datang seperti menjelma dirinya sebagai orang yang mau selamatkan. Betul. Alkitab berkata, nanti pasal 13 Kejadian kita baca tentang antikristus. Di mana saudaraku? Dia akan pertama, apa yang dia buat? Dia akan membawa damai di Timur Tengah. Dengar baik-baik. Ini apa yang berlaku di Timur Tengah sekarang. Palestin, Israel, Hezbollah cakap dia mau masuk dari utara. Hezbollah dari mana? Lebanon. Kemudian
Mesir sudah mula hantar tentera masuk ke Gaza. Syria sudah mula hantar roket. Yemen sudah mula hantar roket. Saya takutlah banyak negara akan masuk perang. Dan itu menyebabkan goncangan yang sangat besar. Inilah waktu yang baik untuk Antikristus. Itu kenapa? Sebab Alkitab menubuatkan dalam buku Daniel, dalam Matius 24, Yesus berkata, akan datang seorang yang akan mendamaikan Israel dan mengakhiri kekecohan yang sedang berlaku di Timur Tengah sekarang. So kalau saya tengok masa sekarang, apa yang berlaku di sana? Seperti semua orang kata, oh kami perlu juru selamat. Kami perlu seorang juru selamat. Dan bila dia datang, dia akan berbuat perjanjian dengan Israel. Dan akan ada damai. Wow, semua orang akan memuji dia. Semua orang akan melihat dia punya kemampuan karismatik dia. Dia bukan seorang pemimpin yang sangat lemah. Tapi dia adalah pemimpin karismatik yang kuat. Yang mungkin saudaraku, baju dia, pakaian dia, cara pidato dia semua hebat. Orang tengok bilang, macam bintang film, macam superstar macam itu dia. Dia harus. Sebab itu dia boleh ambil hati semua dunia untuk mereka melihat dia sebagai juru selamat. Sebab itu dia datang macam ini. Kuda putih, dengan panah, dengan mahkota, tapi bukan Yesus Kristus. Dia 3,5 tahun selepas dia membuat perjanjian dengan Israel, dia akan hancurkan perjanjian dan dia akan mula menyerang. Dan terjadilah penganiayaan demi penganiayaan yang dahsyat. Selepas kuda putih, datang kuda merah. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua. Siapa buka meterai yang kedua? Sekali lagi ya Yesus Kristus. Dan aku mendengar makhluk kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda, lain seekor kuda merah, padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Setelah Antikristus memecahkan pendamaian dia dengan Israel selepas 3,5 tahun mengikut Alkitab, ini adalah mengikut Alkitab. Halo semua yang mendengar. Dia akan memecahkan perjanjian dia dan mula melakukan penganiayaan besar. Dan terjadilah kuda yang kedua ini adalah gambaran perang yang akan terjadi. Dan perang ini saudaraku akan menyebabkan satu lagi masalah. Akan datang kuda yang hitam. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbang di tangannya. Timbang itu apa? Gambaran untuk menjual beli barang. Itu gambaran ekonomi. Bila murka Allah yang ketiga, bila meterai dibuka, efeknya ekonomi. Macam mana ekonominya? Dengar di situ. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berarti saudaraku, kalau gaji saudara, dengar, kalau gaji saudara 1 tahun 50,000 katakanlah ringgit. Katakan pendapatan saudara 50,000 1 tahun. Berarti untuk beli roti saja 200 ringgit. Kerana gaji saudara 1 hari mungkin 200 ringgit. Faham tak? Kalau gaji saudara 1 tahun adalah 50,000 ringgit, gaji saudara 1 hari adalah lebih kuranglah 200 ringgit. So berarti cuba pergi ke Sunshine. Saudara beli 1 roti. 1 roti saja 200 ringgit. Siapa fikir itu sangat mahal? Mahal kah? Wah. Tidak banyak yang angkat tangan. Wow, jemaat di sini kaya raya lah. Ya ampun. Saya tanya 200 ringgit roti mahal tak? Hanya berapa saja angkat mahal. Oh, pandai. Ya, kalau kau tak cakap mahal, saya mau suruh Asia hantar itu kantung persembahan cepat-cepat. Kutip untuk wang, untuk dana bangunan. 200 ringgit roti tak mahal, Pastor. Murah saja. Kami makan 1 hari 5,000. Ui. Syukur jemaatku semua kaya-kaya. Amin. 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 Puji Tuhan. Begitulah mesti jawapan anak Tuhan. Saya bilang jemaat semua kaya. Sungguh pun tidak. Belum kaya dengan uang. Tapi kaya di dalam iman. Kaya di dalam roh. Amin.
Dan pasti kaya juga satu hari di dalam Tuhan Yesus dengan uang. Amin. Jadi saudaraku, iman. Nah, RM200 roti sangat mahal, masalah ekonomi. Saudara tahu bila ada perang, perang akan membawa ekonomi. Kuda merah ada efeknya ke atas kuda hitam itu, yaitu dia membawa masalah ekonomi. Kemudian, dan datanglah kuda yang keempat. Kuda yang terakhir dan keempat. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Binatang buas? Macam mana ni? Okey, kuda ini saudaraku dan bererti gambaran akan terjadilah. Kerana perang itu, ingat, perang masalah ekonomi. Bila ada masalah ekonomi dan saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Akan terjadi berbagai macam masalah. Kelaparan adalah satu daripadanya. Bila ada kelaparan berlanjutan, penyakit boleh datang. Selalunya bila orang tidak makan, ekonomi merosot, tanaman hancur, tidak ada air, apa terjadi? Penyakit. Bila pandemik terjadi, berapa juta orang meninggal? 36-37 juta orang meninggal di seluruh dunia pandemik ini. Perkataan pen itu berarti all, semua. Sebab itu, penyakit ini sudah menjangkiti semua negeri. Bila kita sebut perkataan pen, semua, itu artinya. Jadi saudaraku, seluruh dunia 36 juta orang. Tetapi ayat ini berkata 1/4 dari bumi akan mati. Bumi kita ada lebih kurang 8 bilion orang. 1/4 itu berarti hampir 2 bilion orang. Kerana perang, terjadi masalah ekonomi, akan jadi kelaparan, kelaparan membawa penyakit, dan saudaraku, bila penyakit terjadi, orang mau survive, mereka lagi berbunuh-bunuhan, betul? Dan apa lagi? Manusia akan lari naik ke atas gunung dan juga ke hutan-hutan cari makan. Dia masuk ke sana, dia terpaksa berdepan dengan tuan rumah di sana. Siapa tuan rumah di dalam hutan itu? Binatang-binatang, harimau-harimau yang menunggu mereka. Dan bila kota sudah jadi kosong, binatang akan keluar dari sana untuk cari makanan. Begitulah Allah sudah pun menubuatkan ini akan terjadi. Kau ada nontonlah banyak cerita di dalam hari ini. Bila orang sudah tidak ada makan, mereka bersembunyi, mereka lari, siapa mereka nampak bunuh, ambil makanan. Sengsarakan mereka. Janji saya hidup. Seperti itu kita sudah mula melihat. Dan kuda yang keempat melakukan itu. Kemudian datanglah meterai yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dan oleh kerana kesaksian yang mereka miliki. Banyak orang mati waktu itu. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahawa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kau tengok apa firman Tuhan bilang? Ketika terjadi penghukuman, penganiayaan, banyak orang mati. Apa yang Tuhan buat? Siapa yang mati itu? Mereka mati kerana mereka percaya dengan Tuhan. Tuhan bawa mereka, letak mereka di surga. Dikatakan di bawah mezbah. Dari situ mereka berseru, Tuhan berapa lama lagi? Tuhan, tuntutlah kematian kami ini Tuhan. Hakimilah mereka yang bunuh kami. Tuhan cakap, tunggu lagi. Kerana penganiayaan belum habis. Sekarang baru meterai ke berapa? Meterai ke-5. 21 tolak 5, ada berapa lagi? 21 tolak 5 berapa? $17. Oh ya, 17. Oh, 16. Macam korang tidak tahu saja. Baru 5 meterai dibuka.
Ada 16 lagi perlu dibuka. Belum dibuka lagi. Tuhan bilang tunggu dulu. Orang yang mati ketika di dalam penghukuman ini, mereka diberi jubah putih. Supaya mereka mengalami apa yang dikenali oleh Tuhan sebagai suatu layanan istimewa dari Allah. Untuk menjadi pelayan Dia. Nah saudaraku, waktu pasal 6 hingga 18 ini, banyak orang yang akan mati karena mereka bertahan iman mereka. Anak-anak Tuhan semua sudah diangkat. Gereja sudah diangkat dalam pengangkatan. Tetapi yang tinggal pikir, betul banget si Anu bercakap hari itu. Betul dia cakap bahwa Yesus akan angkat mereka. Kami ketawakan mereka waktu dia cakap begitu. Sekarang benar mereka diangkat. Apa ada lagi harapan bagi kami? Mereka akan pergi ke gereja, mereka cari firman Tuhan dan mereka cakap, iya, ada harapan. Kita mula percaya dan orang yang percaya dengan Yesus, Antikristus tak suka. Perang datang, kelaparan datang, kebuluran datang, sampar datang, penyakit datang. 2 bilion orang sudah mati. Tahu, mereka berseru, Tuhan, Tuhan, belalah kami Tuhan. Tuhan bilang, tunggu, saya akan bela kamu. Kemudian datanglah meterai yang ke-6. Maka aku melihat anak domba membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya, bagaikan darah. Ini sudah dinubuatkan dalam buku Yoel pasal 2. Saudara dengar sini baik-baik. Meterai 1, 2, 3, 4, 5. Semua itu adalah buatan manusia. Manusia yang lakukan semua itu. Perang, sampar terjadi kerana perang, kekurangan kebuluran terjadi kerana perang. Meterai 1, 2, 3, 4, 5 adalah kerana perbuatan manusia. Tapi meterai yang ke-6 tidak ada perbuatan manusia. Kenapa? Gempa bumi. Apa yang terjadi? Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Bulan menjadi merah, bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Dan bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Pulau, gunung, semua hilang. Berarti mungkin ada bintang-bintang dari cakrawala yang akan menghentam ke bumi. Menyebabkan tsunami yang sangat besar. Nah saudaraku, aku tidak mau membayangkan semua ini. Meterai 1, 2, 3, 4, 5. Manusia boleh cakap, yalah karena perang inilah. Yalah ini karena perang. Tapi meterai 6, you tak ada alasan. Kerana ia datang seperti tangan Tuhan sendiri yang menggoncang bumi ini. Nah saudara, terakhirnya. Dan raja-raja di bumi, pemusik boleh maju. Dan raja-raja di bumi, dengar apa raja bila semua ini terjadi. Kau tengok orang-orang besar, orang kuat, orang kaya. Dia cakap apa? Pembesar serta perwira, orang kaya, orang berkuasa dan semua budak serta merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah batu karang di gunung. Apa yang mereka cakap? Ayat 16. Sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Dan mereka Okey, bagus. Ayat 17 saya bacakan. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapa dapat bertahan? Ketika saudara baca ayat 16, tak pernah mereka cakap begini. Wow Tuhan, kami bertobat. Kami sudah melihat 2 bilion orang sudah mati. Kami sudah melihat bencana yang begitu besar. Tuhan kami mereka tidak cakap bertobat. Masih hati mereka keras. Saudara, bila kejadian buruk terjadi seperti itu, hati manusia akan tetap jadi keras. Ada banyak lagi firman yang saya boleh tunjuk. Bila terjadi meterai yang ke-7, meterai yang ke sangkakala pertama, kedua, ketiga. Bila terjadi mangkuk yang pertama, manusia masih keraskan hati. Mereka tidak cakap kami bertobat, tapi mereka cakap, biarlah kami mati saja. Biarlah batu-batu ini jatuh atas kami. Sungguh pun mereka takut. Tapi mereka masih tidak mau bertobat. Ada hari ini orang seperti itu saudara. Mereka tidak mau bertobat. Kasih Allah sudah dinyatakan.
Ayat 17, siapakah yang dapat menahan murka yang besar seperti ini? Ada. Orang-orang yang percaya dapat menahan murka besar ini. Percayalah hari ini saudara. Supaya saudara digolongkan di dalam gereja yang akan mengalami pengangkatan itu. Sebelum semua ini datang, sebelum materai 7, sangkakala 7, dan mangkuk yang ke-7 datang. Alkitab berkata Yesus akan datang dengan bunyi sangkakala. Dan dengan sekelip mata, dalam sekelip mata kita diangkat. Begini saudaraku. Sudah hilang. Sekali lagi ya. Macam ini ya. Kau sudah hilang sudah. Jangan takut, jangan beli helmet, pakai helmet di rumah kamu. Kau bilang, pasal aku di lantai 5 tapi apartmen aku 27 lantai. Ada 20 lantai lagi saya kena tembus pastor. Biar saya beli itu helmet. Sebelum kamu pakai helmet kau sudah hilang sudahlah. Biar aku pakai baju yang baik, aku siapin baju yang baik, tak perlu. Kamu akan diberikan tubuh yang baru. Kamu akan diberi tubuh yang baru. Kalau tidak macam mana kamu mau naik? Dengan tubuh ini kau boleh naik kah? Berat, pasti harus juga berat. Kena pakai banyak itu roket punya fuel. Itu bensin roket untuk sudah bawa kena berat sudah. Tak. Kerana Allah akan tukar tubuh kita untuk sesuai dengan surga. Kalau saudara mau berenang di laut ke dalam 100 meter ke dalam, kau tidak boleh masuk dengan badan ini. Kau akan matilah. Kau pun bilang, aku bisa bertahan nafas 5 minit aku boleh bertahan. God bless you sister. Sebab kau masuk dalam, biarpun kau boleh bertahan, tekanan di tanah air itu akan hancurkan tubuh kamu. Faham kah? Sebab itu you kena pakai suit yang lain sesuai dengan keadaan di dalam. Faham kah? Sebab itu sebelum Allah angkat kita, dia harus tukar kita sesuai dengan keadaan di sana. Jangan khawatir baju kamu. Jangan khawatir kepala kau. Kilang kami letak kami di dalam lantai 5. Tapi apartmennya 25 pak. Aduh susah pak. Kami tidak mau mati sampai di surga tidak ada kepala pak. Kau ada tubuh baru saudara, jangan takut. Siapa yang dapat bertahan? Orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dia saudara. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Mari saudara. Minggu depan saya akan menyampaikan Wahyu 7 dan sedikit Wahyu 8. Sebab Wahyu 7, wah bila kau baca kau pikir Tuhan sangat baik. Di tengah-tengah murka dia bagi pengharapan. Di tengah-tengah pengadilan dan kesengsaraan ada pengharapan. Jangan takut. Allahmu tidak lupakan kamu. Siapa di sini hari ini belum kenal Tuhan Yesus? Saya beri kesempatan untuk saudara mendengar dan percaya. Semua yang diwahyukan di dalam Alkitab. Alkitab adalah buku wahyu. 30% Alkitab adalah buku wahyu. Saudara, berapa persen Alkitab buku wahyu? 30% Alkitab adalah berciri wahyu. Nubuatan 80% sudah digenapi hari ini. Tuhan akan menggenapi semua janjinya di dalam firman-Nya. Percayalah, jangan lari daripada Tuhan. Dia adalah Allah yang baik. Kau tengok dia Allah yang murka. Saya tanya you, berapa bapak-bapak, ibu-ibu ada di sini? Angkat tangan. Yang ada anak, yang sudah melahirkan anak, sudah ada anak. Angkat tangan tinggi-tinggi sikit. Kenapa ibu bila tengok anak itu jahat, memberontak, adakah marah? Kita marah dengan dia. Adakah marah? Kalau you tak marah, you bukan bapak yang baik, ibu yang baik. You marah, kenapa you marah? You marah kerana you mau anak you punya masa depan yang baik. Dan tidak hidup seperti ini sampai bila sudah dewasa. Betul tak betul? Saya mau dia tukar, kenapa? Saya mengasihi dia. Kalau saya pukul dia, kerana saya mengasihi dia. Pukulan itu lahir dari dasar kasih. Jangan kau tengok, aku dipukul, bapak saya jahat. Aku mau pukul dia balik. Dia pukul kamu karena dia mengasihi kamu lah. Allah goncangkan bumi kita, kenapa? Karena dia masih mengasihi kamu. Dia juru selamat yang baik. Iya, dia buka meterai bagi mereka yang sudah tidak mau lagi bertobat. Mari, kita adalah anak Tuhan. Kau ada kesempatan. Yang belum kenal Yesus, ini adalah waktu untuk terima Yesus. Jadi orang percaya. Ikut Yesus, saudara. Karena dia juru selamat yang benar. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Sambil semua tunduk kepala, saya mau berdoa. Tuhan, saya berdoa bagi jemaat kami di sini Tuhan. Kalau ada di sini yang sudah setia ikut gereja,
sudah tahu kebenaran firman, tapi masih belum buka hatinya untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat. Mari Bapa, waktu ini jamahlah mereka. Jamahlah mereka. Keluarga kami yang jauh di kampung, yang belum kenal Tuhan, hati mereka keras. Abang kami, kakak kami, saudara kami, hatinya keras. Bapa, lembutkan hati mereka, supaya mereka sama-sama diangkat. Saya berdoa Bapa, waktu ini, selamatkanlah umat-Mu Tuhan. Selamatkanlah mereka yang keras hatinya. Kamu yang selama ini hatimu ditutup, hari ini kau percaya. Ikut doa ini. Doa mengakui Yesus sebagai juru selamat. Ikut doa ini bersama saya. Kalau kamu mau percaya, menonton di YouTube, kalau kamu mau percaya Yesuslah juru selamat, kamu ikut doa ini. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan. Engkaulah juru selamat. Aku percaya hari ini tidak ada Tuhan lain. Imanku hanya dalam Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Ada keluarga yang belum kenal Tuhan. Itu sebab Tuhan beri firman seperti ini, supaya kita tidak takut. Mereka mungkin tertawakan kamu. Dia cakap ini cerita dongeng. Kami pernah dengar ini di tempat-tempat yang hanya buat hiburan, bukan kenyataan. Tapi kita tahu ini firman Tuhan. Apa saudara mau kongsi dengan temanmu? Jadi berkat di luar sana. Anggota keluargamu, jangan berdiam lagi. Mereka diselamatkan juga. Apa ada orang di sini, anak Tuhan, yang sudah ikut hidupnya sesuka hatinya sendiri? Kamu sudah terima keselamatan, tapi hidup saudara jauh daripada rencana Tuhan. Saya tidak bawa firman ini mau takutkan kamu. Nah, buat apa? Takut tidak bisa ubah orang. Hanya kasih yang bisa ubah orang, saudara. Takut, hanya kasih takut saja tidak bisa ubah orang. Bila perasaan takut hilang, dia kembali ke jalan lama. Tapi hanya kasih bisa ubah orang itu. Sebab itu Roma 2:4 berkata, maksud kemurahan Allah adalah untuk mengubah dan membawa pertobatan. Kau mesti mengenal, Dia mengasihi kamu. Dia mengasihi kamu. Kasih Dia sangat besar. Lebih besar dari semua penganiayaan di dunia ini. Lebih besar. Dan rencana Dia besar untuk kamu. Jangan berfoya-foya dengan orang-orang di dunia yang hanya bagi kamu keseronokan sementara waktu. Tapi mereka tidak janjikan keseronokan dan keselamatan yang kekal seperti Yesus. Tinggalkan kawan-kawan macam itu. Kamu perlu ada juru selamat yang menjanjikan berkat kekal dalam hidupmu. Kawan kamu janji keseronokan sementara lah. 1 malam, 2 malam, 1 tahun. Itu saja mereka mampu. Tapi Yesus janjikan yang kekal. Mari yang sudah terkeluar hatimu jauh dari Tuhan, yang terhanyut iman, kembali kepada Dia. Tuhan, supaya kita mengenal kasih Dia. Bila kita mengenal kasih Dia, wow, kita akan melayani lebih untuk Dia. Kita akan memberi lebih untuk Dia. Tuhan, saya berdoa untuk IPCC. Jemaat yang ada di sini yang mungkin hatinya sudah dingin, sudah menjadi keras dan tidak mau lagi ikut rencanamu. Biar Bapa yakini mereka pagi hari ini. Firman ini bukan untuk takutkan mereka, tapi firman ini untuk menunjukkan berapa besar Bapa mereka di surga. Berapa besar anugerah Allah untuk mereka. Supaya mereka tidak hidup, kami tidak hidup untuk daging kami, tapi untuk Tuhan kami. Berkatilah gerejamu. Berkatilah gerejamu. Dan jadikanlah gereja ini kemuliaan yang akan menjadi seperti biji mata Tuhan. Oh, setiap jemaat yang mendengar firman hari ini akan menjadi biji mata Tuhan yang indah. Sekarang IPCC, kamu sudah ada kabar ini. Pulang dengan damai Tuhan. Pulang dengan berkat Allah. Dia punya masa depan cerah untukmu.
janji yang luar biasa. Percayalah, berkat Allah Bapa, Anak Roh Kudus bersertamu selalu sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus, Bapa, saya berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Kita beri tepuk tangan, tunggu dulu. Coba bayangkan, kamu berdiri di surga satu hari dan kamu nampak anak domba Allah berada di sana dan wow, dan kamu berkata, thank you God, aku bukan berada di tempat yang lain, tapi aku berada di depanmu menyembahmu. Itu yang dia mau buat untuk kamu. Itu yang dia sudah buat untuk saudara. Karena itu boleh kita beri tepuk tangan untuk dia yang luar biasa. Lebih kencang bagi Allahmu. Haleluya.